Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang business dan e-commerce. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu e-commerce dan business. Nah, pertama, business adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa demi mendapatkan keuntungan, sedangkan e-commerce adalah penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui media elektronik seperti internet dan aplikasi digital. Adapun juga definisi business dan e-commerce, yang pertama definisi dari business diantaranya yaitu business ini sebagai aktivitas ekonomi, bisnis juga sebagai organisasi, dan bisnis juga sebagai profesi. Sedangkan definisi dari e-commerce yaitu yang pertama yaitu marketplace, kemudian online shop, dan classified ads. Yang dimana ada pun juga yang menjadi tujuan dari business ini yaitu memperoleh keuntungan, menjaga keberlanjutan, dan memberikan nilai tambah. Adapun juga kelebihan dari bisnis yaitu keuntungan finansial. Bisnis dapat memberikan potensi keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sebagai karyawan. Kemudian, fleksibilitas yang dimana menjalankan bisnis sendiri memberikan kebebasan dan otonomi dalam mengatur tempat dan cara kerja serta kontribusi sosial yang dimana bisnis ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan produk jasa yang bermanfaat. Adapun juga kekurangan dari bisnis ini yaitu risiko finansial, beban manajemen, dan ketidakpastian. Nah, adapun juga yang menjadi kelebihan dari e-commerce juga yaitu fleksibilitas, efisien, aksesnya yang luas, dan perbandingan harga. Kekurangan dari e-commerce ini juga yaitu keamanan transaksi, mengkhawatirkan adanya kebocoran data kartu kredit dan penipuan online. Kemudian keterbatasan sentuhan fisik, konsumen tidak dapat memegang dan mencoba produk secara langsung. Logistik yang kompleks, tantangan pengiriman barang di berbagai lokasi juga, dan pengembalian barang, dan kemudian kepercayaan konsumen, yang dimana konsumen masih kurang percaya dengan keamanan data dan kualitas produk online. Contoh pun dari e-commerce ini yaitu marketplace, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun juga online shop seperti Bibli dan lain sebagainya. Nah, itu dia penjelasan tentang business dan e-commerce pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan survei pasar. Ada 4 poin bauran pemasaran. Yang pertama ada produk atau produk. Produk atau produk yaitu merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ini mencakup kualitas, fitur, desain, dan nilai tambah yang membedakan produk dari pesaing. Dan yang kedua ada price atau harga. Price atau harga menentukan berapa banyak konsumen harus membayar untuk produk. Strategi harga harus mempertimbangkan biaya produksi, nilai yang dirasakan oleh pelanggan, dan harga kompetitor. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promotion atau promosi yaitu meliputi semua kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan dan menarik perhatian konsumen terhadap produk. Ini termasuk iklan, hubungan masyarakat, media sosial, dan promosi penjualan. Dan yang keempat ada place atau tempat. Place atau tempat yaitu berkaitan dengan saluran distribusi dan lokasi di mana produk dijual. Ini mencakup pemilihan titik penjualan fisik dan platform online untuk menjangkau target pasar secara efektif. Produk yang kami ambil yaitu adalah roti bakar Bandung. Roti bakar Bandung adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari roti lapis yang dibakar. Biasanya diisi dengan berbagai bahan seperti selai coklat, keju, dan meses. Makanan ini awalnya diperkenalkan oleh bangsa Belanda selama masa kolonial dan telah berkembang menjadi cemilan populer di seluruh Indonesia. Di Bandung, roti bakar tidak hanya menjadi sarapan cepat, tetapi juga simbol status sosial, terutama di kedai-kedai legendaris seperti roti bakar Gempol. Variasi modern kini mencakup berbagai rasa dan inovasi, menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat dan wisatawan. Price atau harga. Harga yang ditawarkan pada produk ini bisa dikatakan seimbang dengan kualitas dan kuantitas produk. Roti bakar Bandung biasanya ditawarkan dengan harga yang kompetitif, tetapi tetap mempertahankan kualitas.
Place atau tempat. Tempat penjualan produk yang kami observasi ini memiliki tempat atau lokasi yang strategis sangat penting. Roti bakar Bandung sering dijual di pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, Car Free Day, dan festival kuliner untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Promotion atau promosi. Promosi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, resiko penjualan. Resiko penjualan merujuk pada kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan akibat ketidakpastian dalam proses penjualan. Ini mencakup berbagai faktor seperti perubahan permintaan pasar, kesalahan dalam strategi pemasaran, atau ketidakmampuan memenuhi ekspektasi pelanggan. Resiko ini dapat mempengaruhi pendapatan dan arus kas bisnis, sehingga penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko tersebut agar dapat meminimalkan dampak negatifnya pada kinerja keuangan. Pengetahuan tentang resiko penjualan memungkinkan pengusaha untuk merencanakan strategi mitigasi yang efektif. Resiko berjualan roti bakar. Berjualan roti bakar memiliki potensi bisnis yang menarik, terutama di daerah yang ramai atau sebagai camilan di tempat. Namun ada beberapa resiko yang diwaspadai, seperti kadaluarsa. Roti bakar memiliki masa simpan yang singkat sehingga resiko kerugian akibat produk yang tidak terjual meningkat. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Banyaknya penjual roti bakar di pasar dapat membuat persaingan semakin ketat sehingga mempengaruhi harga dan margin keuntungan. Selanjutnya ada cuaca dan musim. Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan atau cuaca dingin dapat mengurangi jumlah pembeli, terutama jika lokasi penjualan terbuka. Terakhir, ada harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku seperti roti dan topping dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan. Identifikasi roti bakar. Roti bakar adalah sebuah roti lapis khas Indonesia yang dibakar dan terdiri dari 2 potong roti dan isian seperti gula, margarin, mentega, meses, selai coklat, keju, selai kacang, selai stroberi, dan Nutella. Hidangan tersebut dijadikan sebagai sarapan cepat alternatif dan umum dikenal sebagai makanan jalanan karena keenakannya dan kemudahan penyajiannya. Saat ini roti bakar memiliki berbagai ragam dan bentuk. Pembuatan roti bakar relatif sederhana. Pertama, roti bakar dipotong menjadi irisan agak tebal untuk mencegahnya mengering saat dipanggang. Kemudian roti dimasukkan ke dalam pemanggang yang dapat diatur suhu dan waktu untuk mendapatkan tingkat kecoklatan yang diinginkan. Setelah dipanggang, roti bakar dapat langsung dinikmati atau ditambahkan dengan berbagai topping untuk meningkatkan rasa dan teksturnya. Upaya meminimalisir resiko. Yang pertama, manajemen masa kadaluarsa. Implementasikan sistem pengelolaan inventaris yang efisien untuk meminimalisir kerugian produk yang tidak terjual. Yang kedua, adaptasi cuaca dan musim. Diversifikasi lokasi penjualan dan tawarkan promosi khusus saat cuaca buruk untuk menarik pembeli. Yang ketiga, menghadapi persaingan. Kembangkan keunikan produk dan strategi pemasaran yang menarik untuk membedakan dari kompetitor. Yang keempat, lakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan harga bahan baku dan dipertimbangkan menggunakan alternatif bahan. Upaya meminimalisir resiko. Yang pertama, manajemen masa kadaluarsa. Implementasikan sistem pengelolaan inventaris yang efisien untuk meminimalisir kerugian produk yang tidak terjual. Yang kedua, adaptasi cuaca dan musim. Diversifikasi lokasi penjualan dan tawarkan promosi khusus saat cuaca buruk untuk menarik pembeli. Yang ketiga, hadapi persaingan. Kembangkan keunikan produk dan strategi pemasaran yang menarik untuk membedakan dari kompetitor lain. Yang terakhir, stabilitas harga bahan baku. Lakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan harga bahan baku dan pertimbangkan penggunaan alternatif bahan. Kesimpulan,
Roti bakar sebagai salah satu makanan jalanan yang populer di Indonesia, menghadapi berbagai risiko penjualan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Risiko tersebut meliputi masa kadaluarsa yang singkat, cuaca yang tidak mendukung, dan persaingan yang ketat di pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi manajemen yang efektif seperti pengelolaan inventaris yang efisien, diversifikasi lokasi penjualan, serta mengembangkan keunikan produk. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko penjualan dan meningkatkan daya saing di pasar.